Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Mus. Kali ini kita belajar tentang menulis cerita inspiratif. Yang lalu kita belajar membuat kerangka cerita. Kali ini kita akan mengembangkan kerangka cerita menjadi cerita inspiratif. Untuk mengembangkan kerangka cerita inspiratif, yang perlu kita ingat adalah kerangka yang sudah kita susun sebelumnya, di mana kita menempatkan seluruh struktur yang ada dalam cerita inspiratif. Nah, ini adalah kerangka yang sudah kita buat sebelumnya. Temanya berbagi bahagia dengan orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda yang lengkap. Inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk membuat cerita inspiratif di berikutnya. Berikut ini adalah cara mengembangkan orientasi. Dalam orientasi, waktu itu kita tulis hujan sejak subuh, tokoh hanya di rumah sambil main HP hingga siang. Ketika kita kembangkan menjadi sebuah cerita inspiratif, kita buat misalnya menjadi satu paragraf. Kita tambahkan bagaimana hubungannya subuh itu hujan yang seperti apa, situasi langitnya seperti apa, terus kemudian munculkan tokoh, terus bagaimana situasi yang ada di dalam tokoh pada hari itu dan apa yang sedang dilakukan. Itu cukup untuk membuat sebuah orientasi. Pada struktur yang kedua, perumitan masalah, di mana munculnya konflik ada dalam paragraf ini. Di kerangka, saya tulis waktu itu tokoh merasa lapar lalu mencari resto lewat HP. Nah, di sini digambarkan dengan beberapa kalimat tentang yang tokoh mulai lapar, kemudian apa yang dia lakukan dengan HP-nya, kemudian bagaimana dia memilih restorannya, kemudian apa yang dia pesan, terus kemudian dengan memesan dengan jenis apa saja, berapa yang dia pesan, serta kemudian boleh juga ditambahkan dengan alasan kenapa dia tokoh memilih belanja secara online. Itu adalah sebuah perumitan masalah. Nah, sekarang kita masuk pada struktur yang ketiga, yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan puncak konflik dan perlu solusi. Nah, pada cerita ini di dalam kerangka waktu itu saya menuliskan bahwa pengantar makanan tidak bisa memberikan kembalian, ia juga sudah tua dan gemetaran. Nah, untuk lebih detailnya pada komplikasi kita bisa menggambarkan bagaimana pemotor pengantar makanan itu terlihat oleh kita. Bagaimana fisiknya, bagaimana dia berhenti, bagaimana gerakan yang dilakukan, berapa usianya, situasi yang tercipta seperti apa, itu bisa kita gambarkan. Kemudian konflik kita munculkan di sini lebih kuat, yaitu pada situasi yang paling serius dalam cerita. Nah, akan lebih baik lagi kita bisa menambahkan dengan kalimat langsung. Nah, dengan kalimat langsung itu sebuah komplikasi akan terasa lebih jelas karena adanya hubungan antara tokoh di dalam cerita tersebut. Pada struktur yang keempat, resolusi. Di bagian resolusi kita sajikan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Perlu kita ingat bahwa ini adalah teks cerita inspiratif yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa baik yang kemudian mengantarkan kita pada pembaca yang bisa terinspirasi oleh hal baik yang kita lakukan. Nah, di dalam kerangka waktu itu saya menuliskan tokoh diminta ibunya untuk memberikan semua tanpa kembalian. Nah, ini saya sajikan sebagian besar menggunakan kalimat langsung, bagaimana hubungan antar tokoh dalam cerita tersebut, terus kemudian bagaimana percakapannya, sehingga kemudian akan ada solusi yang diambil oleh para tokoh dalam resolusi.
Pada resolusi, saya sajikan lebih dari satu paragraf karena saya menyajikannya sebagian besar menggunakan kalimat percakapan langsung. Nah, biasanya dengan percakapan langsung itu bisa membuat sebuah cerita menjadi lebih panjang atau lebih banyak paragrafnya karena percakapan antar tokoh yang dimulai dari bagian awal hingga kemudian apa yang mau disampaikan dan kemudian bagaimana penyelesaian konfliknya bisa kita gambarkan melalui percakapan-percakapan dalam resolusi. Nah, tibalah kita pada kerangka yang kelima, yaitu kita sajikan struktur koda. Di bagian ini adalah penutup atau muncul kesadaran pentingnya berbuat baik. Nah, di dalam kerangka kita tuliskan waktu itu tokoh belajar tentang pentingnya sukses sehingga bisa berbagi. Di sini masih saya sajikan berupa percakapan. Dan percakapan itu masih mengarahkan kepada hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh tokoh di resolusi. Kemudian hal baik tersebut berefek samping pada tokoh lain. Nah, ketika ada kebaikan yang kemudian bisa berefek positif pada tokoh lain, di sini kemudian kita bisa memunculkan kesadaran tokoh tentang hal baik yang perlu kita lakukan kepada orang lain dan apa yang bisa kita bantu untuk bisa membuat sebuah kebaikan. Nah, di sini kita munculkan bahwa tokoh belajar tentang pentingnya sukses sehingga bisa berbagi. Karena dalam cerita ini ibu tokoh bisa berbagi dengan mudah tentang apa hal-hal yang dia ingin berbagi kepada orang lain yang menurutnya perlu untuk dibagi. Nah, salah satu caranya adalah dengan tokoh suatu hari harus sukses sehingga dia bisa menjadi seseorang yang mudah berbagi karena dia punya rezeki lebih dan bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, ini adalah motivasi yang kita munculkan di dalam koda yang bisa digunakan sebagai pesan moral dalam cerita inspiratif. Nah, baru saja saya berbagi bagaimana cara mengembangkan kerangka cerita inspiratif menjadi cerita inspiratif secara lengkap sesuai struktur teks cerita inspiratif. Nah, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat dan bisa membantu kalian semua untuk berlatih menulis cerita inspiratif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.